Saudara, bulan ini atau disebut banyak orang bulan Juni merupakan bulan Soekarno. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Lahir dan wafatnya Soekarno terjadi di bulan Juni. Termasuk ide besar Soekarno terjadi di bulan Juni, apa yang kita sebut dengan Hari Pancasila yang libur nasional. Nah, kalimat yang penuh greget yang saya sebut tadi, jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, merupakan itu kan kata-kata kalimat yang diambil dari pidato pamungkas kekuasaan Soekarno pada 17 Agustus 66. Jika engkau meninggalkan sejarah, kata Soekarno, engkau akan berdiri di atas vakum, engkau akan berdiri di atas kekosongan, dan lantas engkau menjadi bingung dan akan berubah menjadi amuk dan amuk belaka. Nah, berangkat dari jas merah itulah kita bisa merangkum secara ringkat hayat ide utama Soekarno. Dan sekaligus kita bisa mencari substansi perjuangan politiknya seperti apa. Izinkan saya merangkum, jika bisa kita merangkum dalam dua kata, maka substansi perjuangan politik Soekarno itu hanya ada dua kata saja. Hanya ada pada dua kata, lain tidak. Yakni Persatuan Indonesia atau Persatuan Nasional. Persatuan Indonesia. Semua perjuangannya, semua perjuangan Soekarno itu mengarah kepada cita-cita itu. Itu sudah semacam azimat. Bahkan sejak awal Soekarno berpolitik secara resmi lewat organisasi maupun partai hingga kekuasaannya tamat di tahun 1966, semuanya diarahkan untuk terciptanya apa yang dia sebut dengan Persatuan Indonesia. Mari kita selidik dari awal. Bagaimana tunas itu muncul pertama kali. Coba saudara, teman-teman sekalian, kawan-kawan, membuka esai Soekarno yang ia tulis saat usianya baru 26 tahun. Dan dimuat di majalah yang dia pimpin sendiri, Suluh Indonesia Muda. Judul esai itu jelas, bertipe koma dan. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Esai ini juga yang menjadi esai pertama yang ada di buku Di Bawah Bendera Revolusi. Betapa pentingnya. Ditaruh di pertama loh ya. Buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1, jilid 2 itu kan tebal sekali. Esai itu ditaruh di pertama. Mengapa? Nah, karena itu menjadi semacam roh. Dengan penuh keyakinan Soekarno menulis begini. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itulah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah paham-paham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Bayangkan teman-teman, kawan-kawan, saudara sekalian, Soekarno coba ya, di usia 26 tahun langsung menempatkan idenya itu di level Asia gitu loh. Kalau di sepak bola PSSI itu langsung level Asia, nggak ada AFF, apalagi SEA Games gitu. Levelnya Asia. Asia bukan sekedar Asia Tenggara. 26 tahun bayangkan pemuda macam itu. Nah, proyek pertama yang sukses dari Persatuan Indonesia itu adalah ketika
bersatunya semua Jong yang berikrar pada 28 Oktober 28. Bayangkan ini ya, Jong Java segede itu dengan ambisi organisasi untuk terbentuknya Jawa Raya, itu mau loh membubarkan diri di Bandung. Orang Jawa membubarkan diri di Bandung, di Sunda gitu loh. Itu kalau tidak ada sesuatu yang gede di situ yang nggak mungkin terjadi ya. Kan masih ingat bagaimana retaknya Jawa Sunda itu sejak kasus Gajah Mada dan Pitaloka gitu, di masa Majapahit. Luruh begitu saja demi apa coba? Persatuan. Itu proyek Soekarno, saudara. Jong Sumatera, Jong Java. Lihat ya, Jong Sumatera itu isinya pemikir-pemikir tangguh itu. Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Silabes, Jong Indonesia melebur jadi satu fusi bernama Indonesia Muda. Jadi semua pelang di daerah atas nama Jong-Jong itu, bahkan Jong Java di Muntilan misalnya, itu menidurkan pelang-pelang mereka di depan kantornya itu diganti dengan Indonesia Muda. Lihat koinsidensinya di sana. Nama Indonesia Muda itu kan merujuk pada majalah yang dipimpin Soekarno, yang di situ ada esai nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Nah, proyek pendahuluan persatuan yang sukses walaupun terus-menerus dicibir oleh penggawa Jong Sumatera seperti Hatta, kan disebut-sebut dengan persatean gitu ya. Saya kira itulah kesuksesan pertama proyek persatuan yang dirintis oleh Soekarno. Berikutnya adalah Soekarno ingin menaikkan level persatuan itu. Dengan cara bagaimana? Ya diikatkan pada asas negara yang bakal dibentuk. Persatuan Indonesia diikat dan menjadi semangat kita bernegara. Dalam rentetan sidang dari Juni hingga Agustus 45, seperti terbaca dalam risalah sidang BPUPKI, Soekarno memang tampak atau terlihat sebagai aktor yang sangat piawai. Maha bintang, pikirannya, ucapannya, gesturnya, pidato Pancasila atau dasar negara Indonesianya yang terjadi pada 1 Juni 1945 dan kita merayakannya dengan libur panjang, libur sehari gitu ya, sangatlah memikat. Oleh Ketua Sidang BPUPKI, Rajiman Wedio Diningrat, Soekarno memang didapuk berada di dalam panitia rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, di panitia inilah proyek persatuan tahap kedua itu dimulai. Diuji lewat perdebatan yang sangat sengit, termasuk asas negara macam apa yang harus dibuat. Pancasila, kata Soekarno, itu kan ada 5 silanya, ya kan? 1, 2, 3 nggak usah saya sebut gitu ya. Tapi kata dia, kalau mau diperas jadi satu, maka bunyinya bukan keadilan sosial, bukan kemanusiaan beradab, bukan ketuhanan yang Maha Esa, ataupun bukan demokrasi kerakyatan, melainkan gotong royong atau persatuan Indonesia. Sampai di sini proyek tahap kedua lulus, saya kira. Orang boleh berdebat habis-habisan soal sila ketuhanan, tapi siapa yang berani mengutak-ngatik sila persatuan? Bukan ketuhanan yang keramat, tetapi persatuan itulah sekali menjadi asas. Dia dijaga oleh kekuatan bersenjata yang dipunyai oleh negara. Makin kokoh, bukan? Makin kuat. Di lapangan Revolusi 45, persatuan itu kemudian diuji. Kalau pinjam kata Tan Malaka itu dibenturkan, babak belur. Bukan terbentuk ya, babak belur. Peristiwa Madiun oleh PKI dan PRRI oleh eksponen Masyumi dan PSI adalah benturan paling keras dari proyek persatuan itu. KOM
atau Marxisme di esai itu, Soekarno awal tadi, PKI, dan Islamisme. Di situ agama mendidih pihak Kom dan pihak A yang tidak bisa atau nggak mampu merawat persatuan Indonesia itu disebut Soekarno kusut paham. Jadi kalau ada orang yang tidak memahami itu dia ejek, dia menyebutnya itu orang-orang kusut paham aja gitu. Maka datanglah pemilu 55. Dia menjadi jalan yang hangat untuk mendinginkan si Kom. Kekuatan Kom atau Marxisme yang keluar dari rel persatuan coba ditarik kembali dengan syarat kusut pahamnya harus diurai dan diluruskan dalam bingkai persatuan. Maka usai pemilu 55 atau lebih tepatnya setelah Dewan Konstituante dibubarkan lewat rekomendasi angkatan bersenjata, pada dekret Presiden 5 Juli 59 PRRI meletus. Imbasnya Masyumi dan PSSI yang identik dengan Islamisme dan sosialisme dibubarkan oleh Soekarno. Pemimpin-pemimpin utamanya dijebloskan di renteng gitu ya, di penjara di Jawa Timur. Itulah ujian tahap kedua dari persatuan Indonesia. Saya beri garis tebal kembali bahwa persatuan Indonesia itu kan secara definisi adalah menyatukan 3 kelompok penyumbang kekuatan dahsyat. Ada kubu nasional PNI, agama Islam, komunisme itu Marxisme. Saya kira ini semacam template yang dibuat oleh Soekarno. Seperti 3 kamar besar dalam satu hall yang luas sekali. Orangnya boleh berganti, tapi kotak atau kamar itu tetap ada. M. Natsir dari Masyumi out, Wahid Hashim dari Partai NU in. Ya kan? Ganti aja kan? Kayak main bola aja. Musso out, Aidit in. Itu komunis. Jadi komunisnya nggak hilang, orangnya diganti. Gitu. Islamnya nggak hilang, tapi agensinya yang berganti. Awalnya Masyumi, Natsir dan kawan-kawan berganti dengan Wahid Hashim dari Partai NU dan kawan-kawannya. Gitu. Nah, Nasakom yang mula-mula tumbuh dalam pergerakan kebangsaan di proyek persatuan pertama, lalu ditabalkan dalam asas negara di proyek persatuan kedua, kini setelah dekret presiden tadi itu dikeluarkan, konstituante dibubarkan, masuk dalam tahap ketiga, yakni birokrasi pemerintahan. Kemudian Nasakom atau ide 3 kelompok tadi itu dibentuk dalam birokrasi bernama Pengurus Besar Front Nasional. Ada Front Nasional, ada pengurus besarnya, pengurus daerahnya tentu ada yang di wilayah-wilayah. Isinya apa? Ya 3 golongan tadi. Udah kayak template. Nah, Front Nasional itu menurut saya ya semacam cara Soekarno mengakomodasi dan mengikat 3 kekuatan besar dalam masyarakat. Sekaligus membirokratisasikan idenya, membikinkan apa istilahnya Sujatmoko itu ya, membikinkan kakinya gitu. Jadi esainya yang 26 itu dibikinkan kakinya. Namanya Front Nasional. FN itu seperti filter atau pagar politik ring 1 bagi Soekarno untuk menjaga api idenya dari gangguan kekuatan neo-imperialisme dan neo-kolonialisme yang makin dekat dengan wilayah kedaulatan Indonesia pada masanya. Dengan Front Nasional, Soekarno tidak perlu ragu untuk nepuk dada gitu loh, menentang negara-negara congkak di luar sana. Tapi kemudian kita tahu hasilnya kayak apa. Nasakom yang merupakan praktek atau
atau kaki dari Persatuan Nasional itu berubah, betul-betul berubah menjadi Persatuan Nasional setelah 65. Ketakutan Hatta sejak tahun 30-an yang menyebut persatuan yang diangankan, diimajinasikan oleh Soekarno tak lebih dari persatuan itu betul-betul terjadi, benar-benar terjadi. Dan kita tahu sejarah mencatatnya seperti itu. Jadi saudara, persatuan Indonesia yang menjadi mahakarya Soekarno itu mula-mula dia perjuangkan, ringkaskan lagi dari awal, lewat ide, lewat tulisan, lewat koran, dan lewat mimbar, vergathering, lewat fusi-fusi pergerakan. Lalu diletakkan dalam asas negara yang tidak bisa diubah-ubah lagi karena menjadi lembaran negara terpenting berada dalam konstitusi. Lalu dibirokratisasikan dengan pembentukan Front Nasional setelah dekret Presiden 5 Juli keluar. Lalu setelah sang pemilik kehilangan kekuasaan secara tragis lewat jalan pendarahan politik yang dahsyat, ketika tali pengikat persatuan ala Nasakom diputus oleh dalam tanda kutip tangan-tangan kokoh dan kuat yang tidak tampak, yang selama ini berada di luar 3 kelompok yang didefinisikan oleh Soekarno. Dan Persatuan Nasional pun ditegakkan dengan proyek ekonomi via Repelita, termasuk transmigrasi dan ABRI masuk desa. Sampai di sini Soekarno benar saudara. Saat salah satu kekuatan dimusnahkan, 3 kekuatan itu dimusnahkan, Indonesia memang masih lanjut. Ya, saya di sini kan masih hidup. Indonesia masih ada. Persatuan dalam bingkai NKRI harga mati tetap terjaga. Tapi ada yang hilang. Indonesia kehilangan marwah dan wibawa kebesarannya. Secara politik, gaung suaranya tidak lagi terlalu diperhitungkan. Merosot. Sekedar salah satu negara yang secara de facto ada di Asia Tenggara secara numerik. Oh segini. Indonesia negara di Asia Tenggara. Jas merah, sampai jumpa.